Assalamualaikum Sobat Football United. Apakah Manchester United atau Michael Carrick saat ini berada dalam situasi krisis? Ini yang ingin gue bahas secara ringan amatiran di video kali ini. Jadi setelah Manchester United ini kalah menghadapi Leeds United di kandang sendiri, Manchester United bersama dengan Michael Carrick ini menelan kekalahan kedua setelah Michael Carrick menjadi interim head coach bagi Manchester United. Di papan klasemen sendiri, Manchester United saat ini berada di peringkat ketiga, masih berada di peringkat ketiga dan masih berada pada zona Liga Champions dengan nilai 55. Manchester United berjarak 7 angka dengan peringkat ke-6 Chelsea, dan Manchester United berjarak 9 angka dengan Manchester City di peringkat kedua. Adapun dengan Aston Villa dan juga Liverpool ini cukup rapat ya. Nilai yang sama dengan Aston Villa di peringkat keempat dan hanya selisih 3 angka dengan Liverpool di peringkat kelima. Nah, kenapa gue sampaikan informasi terkait dengan papan klasemen? Di sini gue ingin menyampaikan bahwa Manchester United yang kalah menghadapi Leeds United, dan by the way, kalah menghadapi Leeds United ini situasi yang sebenarnya menurut gue menyebalkan ya. Manchester United istirahat 24 hari lalu menghadapi Leeds United. Manchester United menghabiskan beberapa hari di Irlandia untuk mempersiapkan pertandingan ini, tapi justru performanya mengecewakan, hasilnya pun juga mengecewakan. Leeds United tidak pernah menang di Old Trafford ya dalam 40 tahun lebih, dan itu patah ketika Manchester United menjamu Leeds United. Bukan hasil yang bagus. Nah, mulai ada pendapat, mulai ada mungkin juga diskusi apakah Michael Carrick ini masuk ke zona lampu kuning, katakanlah seperti itu. Apakah manajemen akan mempertimbangkan lagi untuk mempermanenkan Michael Carrick? Nah, kalau kita lihat bagaimana hasil Manchester United setidaknya di 4 pertandingan terakhir sebelumnya ya, dari pertandingan pertama Michael Carrick bersama dengan Manchester United di Manchester Derby, lalu menghadapi Arsenal, menghadapi Fulham, Manchester United berturut-turut 4 kemenangan, lalu ada hasil imbang sekali menghadapi West Ham, lalu setelahnya ada kemenangan. Jadi di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pertandingan awal Michael Carrick bersama dengan Manchester United hanya ada 1 seri, lainnya menang. Yang menarik adalah ketika Manchester United masuk ke bulan Maret menghadapi Newcastle United yang tampil dengan 10 pemain, Manchester United kalah 2-1. Dan itu adalah masuk ke 4 pertandingan terakhir dari Manchester United yang ingin gua bahas. Jadi setelah menghadapi Newcastle United, Manchester United menghadapi Aston Villa, Bournemouth dan juga Leeds United. Dari 4 pertandingan terakhir bersama dengan Michael Carrick hanya ada 1 kemenangan dan 1 hasil seri serta 2 kali kekalahan. 2 kali kekalahan ini menarik ya, di mana Manchester United mendapatkan kekalahan dengan situasi 10 pemain masing-masing ketika menghadapi Newcastle United, lawannya yang bermain dengan 10 pemain, dan menghadapi Leeds United, Manchester United yang bermain dengan 10 pemain. Bahkan ketika menghadapi Bournemouth seri 2-2 pun Manchester United juga ada kartu merah di sana. Jadi ini juga merupakan catatan yang menarik bagaimana dalam 4 pertandingan terakhir Manchester United ini mendapatkan 2 kartu merah. Ada apa sebenarnya dengan pemain-pemain Manchester United? Ya, ketika menghadapi Leeds United ada kontroversi menurut gue ya, kartu merah yang diterima oleh Lisandro Martinez ketika menghadapi Bournemouth, Harry Maguire yang mendapatkan kartu merah di sana, dan ada juga kontroversi dari keputusan wasit pada saat itu. Tapi yang jelas ini merupakan poin yang menarik. Bagaimana ada sepersekian detik menurut gua ada kejadian yang mungkin di luar fokus dari sang pemain ya, para pemain Manchester United, yang mengakibatkan ada insiden itu yang kontroversial dan mendapatkan kartu merah ya. Dan balik lagi ke 4 pertandingan terakhir Manchester United dengan Michael Carrick, di mana hanya 1 kemenangan. Nampaknya bulan madu berakhir lebih cepat nih dengan Michael Carrick. Tapi hal ini bukan yang pertama kali di Manchester United. Gue ingat betul di periode dengan Ole Gunnar Solskjaer. Gue lupa ya berapa pertandingan awal bersama dengan Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United mendapatkan rentetan hasil positif, menang-menang terus. Sampai
periode ketika Ole Gunnar Solskjaer dipermanenkan, lalu disitulah mulai ada gejolaknya. Nah, kali ini kalau dicocok-cocokkan katakanlah seperti itu, semakin lama nama Michael Carrick ini memang menjadi favorit ya kan untuk menangani Manchester United musim depan, dan memang belum diresmikan, dan menurut perkiraan gue memang tidak akan ada nama yang diresmikan paling tidak sampai dengan Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions. Baru mungkin akan ada langkah yang dilakukan oleh manajemen Manchester United dalam rangka mencari nama yang permanen atau mempermanenkan, bahkan mengofisialkan. Tapi belum akan terjadi. Nah, Michael Carrick sendiri tapi semakin kental, dan apakah itu faktornya? Gue nggak tahu apakah itu faktornya atau tidak, tapi ini menarik. Hal ini kok agak sedikit sama dengan situasi Ole Gunnar Solskjaer. Memang bisa jadi ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan Manchester United hasilnya tidak sebagus di awal-awal bersama dengan Michael Carrick. Misalnya keadaan squad ya, ada pemain yang cedera, ada pemain yang absen. Di sisi lain ini juga menunjukkan bagaimana kedalaman squad dari Manchester United secara kualitas dan juga secara kuantitas. Tapi apakah ini disebut krisis? Kalau menurut gue ini belum krisis sih. Ini belum krisis. Kenapa? Manchester United masih berada di 3 besar. Manchester United masih berada di zona Liga Champions. Dan jangan lupa ya, target dari Michael Carrick adalah untuk mencapai atau untuk menggenggam tiket Liga Champions untuk musim depan. Target dari Michael Carrick itu bukan membawa Manchester United meraih kemenangan beruntun, semuanya harus menang, tidak. Targetnya adalah bagaimana Manchester United mendapatkan tiket Liga Champions atau tiket Eropa sebenarnya. Sudah itu saja. Dan secara realistis, menurut gua, memang dari awal Manchester United akan mengalami kekalahan, akan mengalami situasi-situasi sulit. Tapi menurut gua, situasi-situasi sulit inilah yang akan menjadi salah satu akan menjadi tolak ukur bagaimana Michael Carrick peluangnya menjadi permanen manager atau permanen head coach dari Manchester United. Ketika hasil positif semuanya itu justru hasil positif menyenangkan, tapi di sisi lain gue menilai bahwa ada ujian yang kurang gitu loh. Karena keadaan tim ketika semuanya positif, nampak semuanya baik-baik saja. Hal-hal yang buruk-buruk, hal-hal yang kurang, hal-hal yang harus diperbaiki sering sekali tidak terlihat secara jelas. Tapi dengan hal seperti ini menurut gue artinya kekalahan ya. Ini ada sebuah pelajaran tentu saja, dan yang menarik adalah bagaimana Michael Carrick bisa membawa pelajaran tersebut ke pertandingan-pertandingan selanjutnya. Di mana kalau melihat pertandingan-pertandingan selanjutnya, ini juga hal yang menarik ya. Manchester United di 3 pertandingan selanjutnya ini akan menghadapi Chelsea, lalu menghadapi Brentford, menghadapi Liverpool. Di mana 3 tim ini saat ini ya, ini berhimpitan di peringkat 5, 6 dan juga 7. Dengan Brentford berada di peringkat 7 hanya selisih poin 1 dengan Chelsea di peringkat ke-6 dengan nilai 48, dan Brentford berjarak 5 poin dengan Liverpool di nilai Liverpool nilai 52 di peringkat ke-5. Maksud gue adalah Manchester United akan menghadapi tim bisa dikatakan tim papan atas di 3 pertandingan ke depan. Dengan hasil pahit menghadapi Leeds United, tentu saja ini tidak menyenangkan, tapi bagi staf kepelatihan terutama bagi Michael Carrick, yang paling penting adalah bagaimana mereka bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan ketika menghadapi Leeds United. Sehingga di pertandingan selanjutnya menghadapi Chelsea, menghadapi Brentford, menghadapi Liverpool, mereka bisa mendapatkan hasil positif, dan itu sangat penting. Karena kalau Manchester United tergelincir di 3 pertandingan tersebut, bukan hanya soal Manchester United mendapatkan kekalahan, tapi juga itu akan berpengaruh betul ke persaingan untuk mendapatkan tiket Liga Champions ya untuk musim depan, dan itu juga akan ada pengaruhnya ke nasib dari Michael Carrick. Gua bayangkan hasil atau situasi ya akan seperti kayak terbalik 180 derajat kalau Manchester United di 3 pertandingan selanjutnya itu kalah menurut gue. Sebenarnya momentum itu sangat positif ya. Sebelum pertandingan menghadapi Leeds United, gue sudah bikin kontennya juga bagaimana Manchester United bahkan bisa menutup menurut gue tiket Liga Champions di Stamford Bridge
dengan syarat ya menang menghadapi Leeds dan juga menang menghadapi Chelsea. Tapi saat ini dengan kekalahan tersebut, maka ya situasinya ini menurut gua belum krisis, sekali lagi belum krisis, tapi bisa menjadi krisis kalau Manchester United mendapatkan hasil negatif lagi di Chelsea dan di Stamford Bridge maksud gue. Dan ini adalah hal yang juga harus diatasi oleh Michael Carrick. Dengan keadaan skuad yang tipis, dengan mungkin situasi dressing room yang agak goyah, dengan kekalahan menghadapi Leeds United, pertandingan bergengsi, Derby of Roses. Sekarang bagaimana Michael Carrick bisa memperbaiki hal tersebut? Ini yang ingin gue saksikan, karena seperti gue katakan ya, kalau hasil menang itu cenderung lebih, bisa gue pikir atau gue katakan mungkin cenderungnya lebih mudah ya, dibandingkan dengan bagaimana bisa mengangkat squad atau tim ketika mereka mendapatkan kekalahan. Dan kalau melihat di 4 pertandingan terakhir Manchester United saat ini, situasinya juga tidak kalau bisa dibilang tidak positif gitu loh, karena Manchester United sendiri di 4 pertandingan terakhir ya, seperti gue katakan, bahkan di 2 pertandingan terakhir tidak ada kemenangan. Seri menghadapi Bournemouth dan juga kalah menghadapi Leeds United. Dan selanjutnya ini pertandingan yang akan tambah sulit menurut gue. Chelsea yang mereka kalah menghadapi Manchester City, tentu saja mereka akan sangat menghindari untuk mendapatkan kekalahan lagi. Tapi di sisi lain Manchester United juga harus mencari sebuah momentum positif. Jadi itu sangat menarik sekali. Gua ingin lihat bagaimana Michael Carrick ya, kemampuan Michael Carrick. Tentu saja bukan hanya Michael Carrick saja, tapi juga berserta dengan staff kepelatihannya. Kalau Manchester United bisa mendapatkan hasil positif menghadapi Chelsea, artinya ada perbaikan bukan hanya dari sisi teknis saja, tapi bagaimana ada percikan-percikan energi, karakter yang bisa disalurkan di dressing room, yang berasal tentu saja dari head coach-nya, sehingga pemain Manchester United bisa balik lagi nih ke zona positif. Menurut gua ini belum krisis, tapi bisa menjadi krisis kalau Manchester United mendapatkan kekalahan di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Bagaimana menurut Sobat Football United? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.